Segala puji dan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Ini pertanda Allah Subhanahu wa taala telah wujudkan kasih sayangnya kepada diri kita. Salam dan selawat senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Karena tidak ada seorang nabi yang bisa berikan syafaat kepada umatnya kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini sebagai tempat kita buat usaha dan perjuangan untuk meraih kesuksesan, keselamatan dalam kehidupan kita dunia yang sementara, lebih-lebih kesuksesan, keselamatan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang telah buat usaha, telah buat perjuangan, yang akhirnya usaha dan perjuangan mereka ini telah menghantarkan mereka kepada keselamatan, kesuksesan dalam kehidupan mereka dunia yang sementara dan juga kesuksesan, keselamatan di akhirat yang abadi, yang selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah ceritakan dengan jelas dalam Al-Qur'an orang-orang yang telah buat usaha, perjuangan dalam kehidupan di dunia, yang akhirnya usaha dan perjuangan mereka ini telah menghantarkan mereka kepada kehinaan, kesengsaraan, kecelakaan dalam kehidupan mereka dunia yang sementara dan juga kesengsaraan yang abadi yang selama-lamanya di akhirat. Siapakah hadirin orang-orang yang telah buat usaha perjuangan yang akhirnya usaha dan perjuangan mereka ini telah menghantarkan mereka kepada kegagalan? Maka telah jelas diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagaimana seorang manusia, satu pribadi yang dia mengira sukses dalam kebendaan, dalam harta, maka dia hari-hari telah buat usaha atas harta. Sehingga diceritakan dalam Al-Qur'an sampai berpuluh-puluh onta tidak mampu memikul kunci kekayaannya. Ini kunci kekayaannya tidak mampu dipikul oleh berpuluh-puluh orang onta. Tetapi akhir kehidupannya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Siapa dia itu? Qarun laknatullah alaih. Dia telah buat usaha perjuangan bagaimana harta ini menjadi dalam kehidupannya. Hari-hari telah buat usaha bagaimana harta ini semakin bertambah. Sehingga dia berhasil. Sehingga dia mampu benda-benda ini dibuat menjadi emas. Datang Nabi mengingatkan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, mengingatkan Qarun bahwasanya kesuksesan, keselamatan ini tidak ada dalam harta. Kesuksesan hanya ada dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Qarun laknatullah tidak mau menerima tawaran ajakan Musa alaihissalam. Bahkan dia telah datangi manusia. Dia katakan kepada manusia, wahai manusia, hari ini Qarun Musa ingin mengambil harta kita dengan cara pemungutan zakat. Maka orang mengatakan, wahai Qarun, berbuatlah bagaimana cara. Musa tidak berbuat demikian. Maka singkat cerita, Qarun ini telah mendatangi satu orang wanita yang tidak baik, yaitu wanita pelacur. Maka didatangi wanita ini supaya dia mau mengakui telah berbuat zina dengan Musa alaihissalam dengan diberi upah uang 1000 dinar. Maka wanita pun menerima tawaran daripada Qarun laknatullah alaih. Maka singkat cerita, Qarun telah datang kepada Musa, wahai Musa, nanti saya akan kumpulkan seluruh manusia dan nanti kau sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu. Maka manusia telah berkumpul satu tempat, maka Musa telah datang, maka Qarun telah berkata, wahai Musa, ceritakanlah perkara yang diperintahkan oleh Rabb. Maka dengan semangat Musa alaihissalam katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada kalian supaya mau menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, dan hindari perzinahan di antara kalian, karena pada masa itu perzinahan telah merajalela. Maka satu orang telah berkata, wahai Musa, bagaimana hukumnya kalau orang itu berbuat zina? Maka Musa alaihissalam katakan, kalau orang itu berbuat zina maka dia dihukum mati. Maka langsung satu orang berkata, Qarun laknatullah berkata, wahai manusia, halayak ramai, sesungguhnya Musa ini telah berbuat demikian. Maka Musa alaihissalam katakan, wahai Qarun, tunjukkanlah bukti-bukti kamu. Maka dipanggillah seorang wanita tadi yang telah berupah uang 1000 dinar.
Maka Karun katakan kepada wanita, wahai wanita, ceritakanlah perkara yang telah terjadi pada diri kamu. Maka Musa alaihissalam juga mengatakan, wahai wanita, bersumpahlah atas nama Allah dan ceritalah perkara yang sebenarnya. Jadi hati manusia ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balik hati manusia ini lebih cepat kita membolak-balik daripada tangan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spontan wanita ini katakan, wahai manusia halayak ramai, sesungguhnya Karun telah datang kepadaku dan dia telah memberikan upah kepadaku uang 1000 dinar supaya saya mau mengakui telah berbuat zina dengannya. Padahal engkau ini orang-orang yang suci. Maka mendengar itu langsung Musa AS langsung sujud. Sujudnya Musa ini langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, wahai Musa, bukankah bumi ini telah kuperintahkan berbuat sekehendak kamu? Maka langsung Musa AS bangun dan dia katakan, wahai bumi, telan daripada Karun laknatullah alaih. Sehingga bumi pun terbelah, sehingga tertelanlah Musa AS sampai ke lututnya Karun, sampai ke pusatnya, sampai ke tenggorokannya. Dan dia katakan, wahai Musa, tolonglah saya, wahai Musa, selamatkan saya. Tetapi tetap juga Musa katakan, wahai bumi, telan daripada Karun laknatullah alaih. Maka bumi pun terbelah dan dia ditenggelamkan oleh Allah SWT bersama seluruh harta kekayaannya. Jadi akhir kehidupannya telah dihinakan, telah disengsarakan oleh Allah SWT. Harta tidak bisa memberikan keselamatan dalam kehidupan dia. Ini cerita jelas dalam Al-Quran. Orang-orang yang telah buat usaha atas harta, tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampaknya sukses, tetapi akhir kehidupannya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengalami penderitaan yang abadi yang selama-lamanya di jahanam Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Ad, dia mengira kesuksesan ini ada di dalam kekuatan fisik dia, dalam olahragawan. Sehingga hari-hari dia buat usaha bagaimana membesarkan badan mereka. Hari-hari usaha membesarkan badan. Tidak ada waktu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir kehidupannya juga telah didatangkan angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua mereka ini telah dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ini semua berterbangan seperti napas. Jadi akhir kehidupan mereka ini telah dibinasakan oleh Allah. Begitu juga kaum Samud, dia mengira kesuksesan dalam teknologi. Akhir-akhir dia mengira suksesnya dalam teknologi. Segala potensi yang dia manfaatkan bagaimana teknologi maju pada saat itu. Sehingga saking tinggi berhasilnya teknologi mereka berhasil membuat gunung ini istana-istana di dalam gunung, rumah-rumah. Tetapi akhir kehidupan mereka, datangkan Nabi Soleh yang mengingatkan mereka, kesuksesan tidak ada dalam teknologi, kesuksesan hanya ada dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun tidak mau menerima tawaran Allah. Maka Allah SWT datangkan satu suara saja, satu petir saja. Maka semua mereka telah dibinasakan oleh Allah. Sehingga dikatakan oleh ulama, tatkala suara itu datang, petir itu datang, ketika mereka dalam keadaan duduk seperti kita ini, mereka tetap dalam keadaan duduk, tetapi tatkala dipegang hidungnya berubah menjadi abu. Tatkala mereka petir datang dalam keadaan berdiri, maka mereka tetap dalam keadaan berdiri, tetapi akhir kehidupan tatkala dipegang lututnya berubah menjadi abu. Jadi akhir kehidupan mereka ini telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan manusia, keselamatan manusia, kehidupan yang baik ini mutlak akan datang dalam diri manusia apabila dalam diri manusia ini ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dialah orang yang sukses yang besar. Jadi suksesnya manusia dalam pandangan Allah jika dalam diri manusia ini ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehidupan yang baik ini akan datang pada dalam kehidupan kita, wujud iman dan amal yang sempurna. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah buat satu tanda tanya, barang siapa yang beramal soleh baik dari kalangan laki dan wanita dan dia benar imannya kepada Allah, maka pasti kata Allah SWT akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik, kesuksesan yang akan datang apabila dalam diri kita wujud agama yang sempurna. Jadi agama ini sangat penting dalam kehidupan kita, maka usaha untuk mewujudkan agama ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana halnya uang ini penting, tetapi usaha untuk mendatangkan uang ini adalah lebih penting. Maka atas penting perkara inilah kami satu Jumat datang dari Indonesia sebanyak 4 orang di sini dan
beberapa teman kami dari Masjid Siratal Mustaqim untuk belajar agama, belajar amalkan agama, dan belajar kita sebarkan agama, sehingga dengan usaha perkara inilah maka agama ini akan wujud dalam kehidupan kita. Jadi kami sangat berharap kepada saudara kami yang ada di sini, selama kami berada di sini, supaya saudara-saudara kami bisa menemani kami di sini, yang ada peluangan waktu, mungkin selesai kerja bisa kita sama-sama iktikaf di masjid, dan pada zuhur ada muzakarah pentingnya agama, begitu juga pada masa-masa libur, masa-masa tidak kerja, itu hari Sabtu dan Ahad, kami sangat meminta kepada saudara kami yang ada di sini untuk kita sama-sama meluangkan waktu kita untuk agama, buat pengorbanan untuk agama, sehingga akan ada kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu insyaallah kita semua bersedia insyaallah. Mungkin yang dapat yang disampaikan, terus kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.